Perkenalkan, nama saya Marta Sulena Beban dari program studi Informatika dengan NIM 11S24006. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum yaitu untuk perbaikan UTS. Nah, jadi tugasnya itu sebuah cash flow. Nah, jadi kami disuruh untuk dari diagram ini itu mengimplementasikannya ke code. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang diagram ini. Jadi diagram ini tuh menjelaskan alur kerja sistem manajemen arus kas, yaitu cash flow management system dengan strukturnya. Nah, yang pertama di bagian paling atas ada dua enumeration yaitu A-type dan juga A-source. Nah, jadi A-type itu gunanya itu untuk membedakan jenis arus kas, apakah itu inflow, pemasukan atau outflow yaitu pengeluaran. Nah, jadi A-source itu menjelaskan sumbernya seperti dari cash, investment, loans, saving, atau others. Nah, lalu ada kelas utama yaitu cash flow. Nah, jadi ini adalah inti dari sistemnya. Nah, kelas ini tuh punya atribut seperti ID, type, source, label, description, dan amount atau jumlah jumlah uangnya. Di sini juga ada counter otomatisnya itu supaya setiap data arus kasnya itu punya ID unik. Nah, jadi kelas ini juga punya getter dan juga setter untuk mengatur dan mengambil data serta toString untuk menampilkan dalam bentuk teks. Selanjutnya ada lapisan yaitu repository yang ini. Yang dimana repository itu yaitu antarmuka, e-cash flow repository dan juga implementasinya cash flow repository. Nah, bagian ini itu berfungsi menyimpan, menambah, menghapus dan memperbarui data arus kas menggunakan array list. Ibaratnya itu ini tempat penyimpanan semua data arus kasnya itu. Kemudian di sini ada lapisan service yaitu e- e-cash flow service dan juga implementasinya cash flow service. Nah, jadi service ini tuh berperan sebagai penghubung logika bisnis. Jadi dia itu memproses data sebelum ditampilkan ke pengguna, seperti menambahkan arus kas baru atau memperbarui data lama. Nah, jadi di bawahnya itu ada Nah, jadi di bawahnya itu ada cash flow view. Ini dia. Cash flow cash flow view. Jadi yaitu bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Jadi view ini tuh menampilkan data, menambahkan, menghapus atau memperbaharui arus kas dengan menggali metode dari servisnya. Jadi yang terakhir ada input until. Nah, jadi ini tuh kelas bantu yang menangani input dari pengguna lewat scanner. Jadi singkatnya alur sistemnya itu kayak user input lewat view, lalu diproses oleh service, lalu disimpan disimpan di repository dan datanya itu diatur lewat cashflow dengan bantuan e-type dan juga e-source-nya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini itu eh, saya akan menjelaskan pokok bahasannya nih. Yang pertama itu ada struktur proyek. Jadi struktur proyek ini dibagi ke beberapa folder utama yaitu entitas. Nah, jadi entitas itu tempat tempat kelas utama seperti kelas flow. Lalu ada repositories. Jadi repositories itu tuh menyimpan data dan operasi core-nya. Selanjutnya ada service. Nah, jadi service ini tempat logika bisnis seperti menghitung total pemasukan dan juga pengeluarannya. Selanjutnya ada views. Nah, jadi views ini tuh untuk tampilan atau interaksi dengan user di konsol. Lalu ada types. Jadi types ini tuh berisi enumerasi seperti tipe transaksi dan juga sumber uang. Nah, lanjut ada until. Jadi until ini itu berisi fungsi bantu, misalnya itu untuk input. Lalu di sini ada app file. Jadi app app.java. Jadi app.java ini itu file utama tempat programnya itu dijalankan.
Lanjutnya, nah, jadi di sini ada cash flow-nya itu yaitu entitas. Jadi cash flow ini itu mewakili satu transaksi keuangan. Misalnya kalau kita menambahkan data pemasukan gaji atau pengeluaran belanja. Jadi semuanya itu disimpan dalam objek cash flow-nya. Jadi atributnya itu ada ID, type, source, label, description, dan juga amount. Jadi ID itu otomatis bertambah pakai static counter. Selain itu, semua atribut itu dibuat private dan di-access pakai getter dan setter biar tetap aman. Nah, jadi implementasi code-nya itu seperti ini. Hmm. Jadi implementasi code-nya yang itu seperti ini, seperti yang saya bilang tadi. Jadi cash flow ini tuh ibarat data utama dari aplikasi keuangan kita. Disinilah itu setiap catatan uang masuk dan juga keluar disimpan. Ada atribut seperti cash flow, eh, cash flow, cash flow type, cash flow ID, cash flow source, cash flow label, cash flow description, dan juga cash flow amount. Jadi ini tuh ini atributnya. Lalu ada di sini juga konstruktor. Nah, seperti ini. Jadi konstruktornya ini tuh dipakai untuk langsung bikin objek baru setiap kali usernya itu menambahkan transaksi. Jadi counternya itu berguna banget buat ngasih ID, ID otomatis biar tiap transaksi itu punya nomor unik. Jadi cashflow ini juga punya getter dan juga setter. Ini getternya dan juga ini setternya. Jadi fungsinya itu simple. Jadi itu untuk ngambil dan juga ngubah datanya. Lalu di sini juga ada toString seperti yang ada di kelas diagram tadi. Jadi toString itu dipakai buat nampilin data case flow dengan format rapi di konsol. Jadi intinya kelas ini tuh mempresentasikan satu data transaksi keuangan lengkap. Lanjut ke slide PPT-nya. Nah, selanjutnya di sini ada interface dan juga repository. Nah, di bagian ini tuh kita punya dua bagian. Yang pertama itu ada cashflow repository.java. Jadi, ini tuh implementasi dari interface-nya pakai release untuk menyimpan data. Lalu ada e-cashflow repository.java. Nah, ini tuh interface yang mendefinisikan kontak root seperti all get all cash flow dan report add cash flow dan juga sebagainya. Jadi bagian ini tuh menunjukkan konsep abstraction karena kita pisahkan definisi dan juga implementasinya. Dan polymorphism itu karena objeknya itu bisa diperlakukan sesuai dengan interface-nya. Seperti ini implementasi code-nya. Ini dia implementasi code-nya. Nah, jadi eh bagian repository itu tempat semua data cash flow disimpan sementara di memori. Bisa dibilang kayak database yang versi kecilnya. Jadi cash flow repository itu berisi kontrak fungsi kayak janji bahwa siapapun yang pakai interface ini itu harus punya fungsi add, add, remove, dan juga update. Dan satu lagi itu get all, get all ya. Nah, jadi sedangkan cash flow repository cash flow repository itu implementasi nyata yang disimpan
di semua cash flow di rilisnya itu. Dan disinilah data ditambahkan, dihapus, atau diubah sesuai ID-nya. Jadi fungsinya itu untuk ngatur data sebelum dikirim ke bagian logika service. Lanjut ke bagian service. Jadi di sini ada service layer. Jadi file cashflow service.java ini tuh berisi logika utama program. Contohnya itu ada get total inflow yaitu untuk menghitung total pemasukan, lalu get total outflow itu menghitung total pengeluaran, dan juga ada fungsi service at cash flow yaitu service as cash flow, service update cash flow, dan serta service remove cash flow. Nah, jadi intinya itu semua perhitungan dan pengaturan data ada di layar ini. Nah, jadi ini adalah bagian bisnis logiknya. Nah, seperti ini tuh implementasinya itu ke code. Nah, kalau repository itu tadi kan untuk menyimpan data. Nah, service ini tuh dipakai kayak logikanya atau otak aplikasinya. Jadi di sini tuh logika bisnisnya itu dijalankan. Lanjut, di sini IKES Flow Service itu IKES Flow Service itu isinya itu daftar fungsi yang harus dimiliki. Daftar fungsi yang harus dimiliki service seperti menambah, menampilkan, menghapus, dan juga memperbarui data. Nah, kalau cash flow cash flow service ini itu eh, kayak implementasinya. Jadi di sini tuh perhitungan total inflow dan juga outflow-nya itu dilakukan serta proses menampilkan semua cash flow itu di layar. Jadi kalau user mau lihat total uang masuk keluar itu logikanya jalan di sini. Nah, jadi service ini juga jadi penghubung antara repository data dan juga view user interface. Nah, selanjutnya di sini ada view layer. Jadi bagian ini tuh tampilan yang berinteraksi dengan user di terminal. Jadi file utamanya itu cashflowview.java yang menampilkan menu seperti tambah data, ubah data, hapus data, dan juga menampilkan daftar cashflow-nya. Nah, jadi program ini itu juga pakai input until untuk memudahkan input dari penggunanya. Konsepnya itu ditunjukkan di sini adalah uh, separation of concern. Jadi artinya setiap bagian itu punya tugas masing-masing. Nah, ini dia. Eh, view. Pas view itu tampilan menunya itu muncul. View itu merupakan seperti yang saya bilang tadi interaksi dengan user lewat konsolnya. Seperti ini implementasi code-nya. Selanjutnya ada selanjutnya itu ada enum dan juga utility. Jadi ada juga dua file penting di bagian ini. Yang pertama itu atype.java yaitu berisi enum inflow dan juga outflow untuk membedakan transaksi masuk dan juga keluar. Lalu source Java jadi itu berisi sumber uang seperti cash, savings, investment, loans, dan juga others. Jadi input until.java ini juga berisi fungsi bantu yang pakai scanner untuk input dari usernya. Jadi dengan enum seperti ini tuh programnya itu jadi lebih rapi dan juga mudah dikontrol karena pengguna itu tinggal pilih nilai yang sudah disediakan. Seperti ini implementasi code-nya.
Nah, jadi bagian itu berisi daftar yang tetap. Jadi E-type itu cuman punya E-type. Nah, jadi E-type itu cuman punya dua nilai, yaitu inflow dan juga outflow. Artinya uang itu masuk dan atau keluar, sedangkan e-source itu berisi sumber dana seperti cash, savings, investment dan lainnya. Dengan Enum itu user gak bisa asal ketik sembarangan string, jadi lebih aman dan juga konsisten. Nah, jadi ini konsep apa ya? Nah, jadi ini tuh kayak konsep OOP yang diterapkan. Jadi secara keseluruhan, proyek ini tuh menerapkan 4 pilar utama OOP, yaitu encapsulation, yaitu data disembunyikan lewat gitar dan juga setter. Lalu abstraction, yaitu interface memisahkan definisi dan juga implementasi. Lalu polymorphism, itu kelas repository bisa dipanggil lewat interface. Lalu interhash itu bisa diterapkan kalau nanti mau dikembangkan lebih jauh. Nah, jadi ini tuh alur eksekusi programnya itu. Jadi alur sederhananya itu, yang pertama user itu membuka program dan melihat menu. Lalu usernya itu memilih eh, aksi seperti tambah atau lihat data. Selanjutnya inputnya itu dikirim ke service untuk diolah. Lalu hasilnya itu ditampilkan lewat view. Jadi dari input, service, repository, view, balik lagi ke user. Nah, jadi saya akan menjalankan code-nya. Jadi code-nya itu dijalankan di app Java-nya. Nah, jadi app Java-nya itu jadi bagian ini tuh implementasi akhirnya tepat semua potongan code yang dihubungkan itu jadi satu. Di sini itu dibuat objek cache flow repository, cache flow service dan juga cache flow view. Nah, jadi setelah itu metode view show cache flow itu dijalankan untuk mulai program. Jadi ini titik awal eksekusi dari aplikasi tempat semua cash flow-nya itu yang jelaskan tadi, jadi digabung biar bisa jalan bareng. Saya akan merannya. Jadi ya kita akan memilih dia, yaitu ditambah, diubah, atau dihapus. Nah, jadi kesimpulan dari program ini tuh, yang pertama program itu menerapkan konsep OOP dengan baik. Eh, menerapkan
AOP dengan baik dan juga strukturnya itu modular. Jadi program ini juga mudah dikembangkan dan bisa digunakan untuk mencatat pemasukan dan juga pengeluaran sederhana. Nah, jadi sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.